Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalina Razifa, NPM 21 170 12 0044 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang promosi kesehatan pencegahan penyakit tidak menular. Yang terhormat kepada Bapak Nova Arifwan selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular dan teman-teman sekalian. Baiklah, sebelumnya izin share screen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang promosi kesehatan pencegahan penyakit tidak menular, yang dimana ada beberapa bahasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah epidemiologi penyakit tidak menular, yang kedua ada level pencegahan dari penyakit tidak menular ini, dan yang ketiga ada masalah dalam pencegahan penyakit tidak menular, serta tantangan dalam pencegahan penyakit tidak menular. Materi yang pertama yaitu latar belakang masalah epidemiologi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar, khususnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan bergesernya pola penyakit yang sering disebut dengan transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular. Seperti contoh, salah satu PTM yang menyita banyak perhatian adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini sering juga disebut dengan diabetes, merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Akibatnya, terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah atau sering juga disebut dengan hiperglikemia. Materi selanjutnya ada level pencegahan dari PTM ini, yaitu tingkatan pencegahan dalam epidemiologi penyakit tidak menular terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pencegahan primordial. Pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang menghalau penyakit untuk dapat berkembang di tengah masyarakat. Misalnya, menciptakan prakondisi di mana masyarakat yakin bahwa merokok adalah perilaku tidak sehat sehingga mereka memutuskan untuk tidak merokok. Yang kedua ada pencegahan tingkat pertama, yang dimana ini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ada promosi kesehatan. Contoh kampanye kesadaran masyarakat, promosi kesehatan pendidikan kesehatan masyarakat. Yang kedua pencegahan khusus. Contoh pencegahan keterpaparan, pemberian preventif. Yang ketiga ada pencegahan tingkat kedua, yaitu ada diagnosis dini, misalnya dengan screening. Yang kedua ada pengobatan, misalnya dengan kemoterapi atau pembedahan. Dan yang keempat ada pencegahan tingkat ketiga adalah dengan cara rehabilitasi, seperti aktivitas fisik, yaitu olahraga. Yang ketiga ada masalah dalam pencegahan penyakit tidak menular, yaitu kemiskinan terkait erat dengan angka kejadian epidemiologi penyakit tidak menular. Orang yang rentan dan kurang beruntung secara sosial dan akan sakit dan mati lebih cepat dari orang-orang dengan posisi sosial yang lebih tinggi, terutama karena mereka berada pada risiko lebih besar untuk terkena produk yang berbahaya, seperti tembakau atau makan tidak sehat, dan memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan. Materi selanjutnya ada tantangan dalam pencegahan penyakit tidak menular. Pelaksanaan strategi dan kebijakan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi demi rencana berikutnya. Tantangan tersebut termasuk kurangnya dukungan kebijakan di tingkat kabupaten, kurangnya strategi yang efektif dari metode pendidikan, tidak efektifnya sistem surveillance termasuk pelaporan rujukan. Banyak mitra sangat kecil berpartisipasi aktif dan berkomitmen pada program. Rujukan kasus dan tata laksananya di puskesmas serta rumah sakit perlu ditingkatkan untuk menghindari kasus pasien yang tidak dirujuk balik dan mendapat lebih banyak akses obat-obatan. Contoh, tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 kepada penyandang penyakit tidak menular berdasarkan hasil penelitian Bezawit Ketema et al. 2020, yaitu penundaan tindak lanjut penyakit tidak menular karena takut terinfeksi COVID-19, masalah transportasi dan fasilitas kesehatan yang tidak ramah, stres yang berkaitan dengan ketakutan akan kematian dan tidak adanya dukungan sosial, dan berkurangnya aktivitas fisik sehubungan dengan tinggal di rumah. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan.
Salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.